Jumpa lagi di channel Sketch and Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai properti position yang bisa kita gunakan untuk mengatur browser agar menampilkan tag kita di posisi tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Properti position ini sangat penting dalam pelajaran CSS Layout, namun seringkali terjadi kebingungan pada saat hendak menggunakannya. Dari nama nilainya saja sudah membingungkan dan memunculkan banyak pertanyaan. Apakah itu statik? Apakah itu relatif? Apakah itu absolut? Apa bedanya statik dengan fix? Oleh karena itu, kita akan membahas nilai dari properti position ini satu persatu agar kita dapat mengerti bagaimana konsep dan cara penggunaannya. Pada video ini kita akan fokus ke nilai statik dan relatif terlebih dahulu, sedangkan nilai absolut, fix, dan sticky akan dibahas pada video berikutnya. Setelah mengatur nilai properti position, kita akan menggunakan beberapa properti lain untuk mengatur posisi dari tag kita. Properti top digunakan untuk memberikan jarak di atas tag, bottom untuk bagian bawah, left untuk bagian kiri, dan right untuk bagian kanan. Sedangkan properti Z index digunakan untuk mengatur apakah tag ini ditampilkan di depan atau di belakang tag lainnya. Oke, pada pelajaran ini kita mulai dari halaman HTML kosong ya. Pertama kita tambahkan dahulu tag H1 dengan konten latihan position. Kemudian kita tambahkan 3 buah div dengan nama kelas merah, kuning, hijau. Dengan menggunakan package emmet, kita cukup menuliskan titik merah saja, lalu tekan Ctrl E. Dan kita ulangi untuk kuning dan hijau. Kita simpan dan refresh browser, yang kelihatan hanya judulnya saja ya. Sedangkan ketiga div tidak kelihatan karena belum ada isi. Selanjutnya kita akan menambahkan kode CSS untuk ketiga div. Pertama kita gunakan selector div terlebih dahulu. Jadi properti yang kita atur di sini akan berpengaruh ke ketiga div. Kita tambahkan properti width 200 pixel dan height 200 pixel juga. Setelah itu kita tambahkan selector untuk kelas merah, kuning, dan hijau dan mengatur warna background color-nya sesuai dengan nama kelasnya. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita sudah bisa melihat ketiga div kita yang bentuknya adalah kotak dengan warna yang sesuai dengan nama kelasnya. Sekarang kita akan membahas mengenai position dengan nilai statik. Nilai statik ini adalah nilai default yang digunakan di semua tag HTML kita. Dengan menggunakan nilai statik, artinya kita menyerahkan pengaturan posisi tag sepenuhnya kepada browser. Dan browser akan menggambarkan tag kita sesuai dengan urutannya pada kode HTML. Kita lihat kembali kode HTML kita. Setelah memasuki tag body, maka browser akan menggambarkan tag H1 dengan konten latihan position. Jadi tag ini digambarkan terlebih dahulu pada baris paling atas. Dan berhubung tag H1 bersifat blocking, maka browser harus pindah ke baris berikutnya untuk menggambarkan tag berikutnya, yaitu tag div merah. Dan berhubung tag div juga bersifat blocking, maka browser berpindah lagi ke baris berikutnya untuk menggambarkan tag kuning, dan seterusnya. Jadi urutan dan posisi dari tag yang digambarkan oleh browser ini bergantung dari urutan tagnya pada kode HTML. Kalau misalkan kita hendak memindahkan div kuning ke atas div merah, maka kita pindahkan kode HTML div kuning menjadi sebelum div merah. Sekarang kotak kuning berada di atas kotak merah. Kita kembalikan lagi posisi kotak kuning ke tengah. Apabila kita menambahkan properti position dengan nilai statik ke kelas kuning,
maka tidak ada perubahan apa-apa pada tampilan browser. Dan berhubung kita menyerahkan posisi teks sepenuhnya diatur oleh browser, maka kita tidak bisa menggunakan properti top, bottom, left, dan right. Sebagai contoh, kita tambahkan properti left dengan nilai 200px. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada perubahan apa-apa ya. Untuk menggeser posisi kotak kuning ke kanan, kita bisa menggunakan properti margin left seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Sekarang posisi dari kotak kuning sudah bergeser ke kanan. Atau untuk menggeser posisi kotak kuning ke bawah, kita bisa tambahkan lagi margin top, misalkan dengan nilai sebesar 50 pixel. Sekarang kotak kuning telah bergeser ke bawah sebanyak 50 pixel. Namun perhatikan posisi kotak hijau ikut bergeser ke bawah juga ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin menggeser posisi kotak kuning, namun kita ingin agar kotak hijau tetap di posisi semula. Bagaimana caranya? Disinilah kita menggunakan position relatif. Sebagai contoh, kita ubah nilai position dari static menjadi relatif. Dan kita hapus kedua margin. Kita simpan dan refresh browser. Pada saat ini masih belum ada perubahan ya, karena kita belum mengatur lebih lanjut posisi dari kotak kuning. Untuk menggeser kotak kuning ke kanan, kita bisa menggunakan properti left. Misalkan kita isi dengan nilai 300 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Konsep dari cara menggunakan properti left ini mirip dengan cara menggunakan properti margin left ya. Jadi apabila kita menggunakan properti left dengan nilai 300 pixel, artinya browser akan menambahkan jarak di sebelah kiri tag sebanyak 300 pixel, sehingga posisi tag akan bergeser ke sebelah kanan. Kita juga bisa menggunakan properti left ini untuk menggeser tag ke sebelah kiri dengan cara menggunakan nilai negatif. Mengapa nama nilai propertinya relatif? Karena dalam menentukan posisi tag, browser akan membandingkannya secara relatif terhadap posisi asli dari tag tersebut pada saat static. Jadi kalau kita lihat posisi kotak kuning sebelum kita ubah, seharusnya posisinya berada di antara kotak merah dan kotak hijau. Dengan menambahkan properti left sebanyak 300 pixel, maka browser akan menambahkan jarak pada sisi kiri kotak kuning, sehingga kotak akan bergeser ke kanan sejauh 300 pixel. Walaupun kotak kuning sekarang ditampilkan di sebelah kanan, namun browser tetap membayangkan bahwa kotak kuning tersebut berada di antara kotak merah dan kotak hijau. Jadi pada bagian ini seolah-olah ada bayangan dari kotak kuning. Akibatnya, kotak hijau tidak naik ke atas untuk menempati ruang kosong yang ditinggalkan oleh kotak kuning. Sebagai contoh berikutnya, kita tambahkan properti top dengan nilai 200 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang posisi kotak kuning akan bergeser ke bawah sehingga berada di samping kanan kotak hijau. Jadi inilah perbedaan antara penggunaan margin top dengan top. Kalau kita menggunakan top dengan position relatif, maka browser akan menganggap bahwa kotak kuning tetap berada di antara kotak merah dan hijau, sehingga browser tidak menggeser posisi dari kotak hijau. Sedangkan kalau kita menggunakan margin top, maka posisi kotak hijau akan turut bergeser. Nah, sekarang untuk latihan position relatif, pertama teman-teman harus memiliki dahulu source code seperti di layar saya sekarang. Ini hanya source code sederhana ya. Jadi teman-teman bisa mengetikkannya sendiri di komputer masing-masing sambil mengikuti video ini. Atau kalau ingin lebih mudah, bisa unduh source code ini dari link yang akan saya cantumkan pada deskripsi video. Dari source code yang sekarang, kita akan membuat posisi kotaknya menjadi seperti ini. Jadi ketiga kotak akan disusun ke samping. Dan perhatikan urutan warnanya adalah kuning, hijau, dan merah. Dan kalau kita perhatikan, di antara kotak kuning dan hijau ada sedikit white space. Untuk latihan kali ini jangan dipermasalahkan ya. Kita abaikan dahulu masalah white space ini. Sekarang teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu.
Nanti ya setelah selesai baru melanjutkan video ini dan kita akan melihat bagaimana cara mengerjakannya bersama-sama. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan kita. Pertama kita buka dahulu kode CSS-nya. Kita hapus properti position, left, dan top dari kelas kuning. Sekarang posisi ketiga kotak berurutan ke bawah. Dan untuk mengubah urutan kotak menjadi ke samping, maka kita tambahkan properti display dengan nilai inline block pada selector div. Sekarang ketiga kotak berurutan ke samping, namun perhatikan bahwa di antara kotak terdapat satu buah spasi. Hal ini terjadi karena pada kode HTML kita, di antara div penutup yang satu dengan div pembuka yang lainnya masih terdapat white space. Apabila kita ingin menghilangkan ketiga spasi, maka triknya adalah menghapus semua white space tersebut. Sehingga ketiga div berada di baris yang sama. Namun hal ini menyebabkan penulisan kode HTML kita menjadi sulit untuk dibaca. Jadi untuk latihan kali ini kita abaikan dahulu masalah spasi antar kotak. Sekarang ketiga kotak berurutan ke samping dengan warna merah, kuning, hijau ya. Namun di dalam latihan ini, kita hendak mengubah warna kotak menjadi kuning, hijau, merah. Oleh karena itu, kita harus mengubah posisi dari kotak. Pertama kita tambahkan dahulu position relatif pada selector div. Lalu yang pertama kita geser adalah posisi kotak merah ke sebelah kanan. Kita bisa tambahkan properti left sebesar 400 pixel pada selektor kelas merah. Sekarang posisi kotak merah sudah bergeser ke sebelah kanan. Namun karena posisinya berada di belakang kotak hijau, maka kotak merah hanya kelihatan sedikit pada spasi di antara kotak kuning dan hijau. Selanjutnya kita geser kotak kuning ke kiri. Kita bisa menggunakan properti right 200 pixel pada selektor kelas kuning. Dan yang terakhir kita geser adalah kotak hijau ke tengah. Kita bisa menggunakan properti right 200 pixel pada selektor kelas hijau. Oke, demikian solusi dari latihan pada video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.